Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. atas kehadiran teman-teman semua di webinar Ekologi Lingkungan Riset Internship Series yang ke-11. Webinar series ke-11 ini akan memaparkan mengenai hasil riset magang berjudul karakterisasi dan penyemaian biji tumbuhan akuatik spesifik untuk jenis Nelumbo nucifera, Thalia geniculata, dan Ludwigia octophagus. Ketiga jenis tumbuhan akuatik ini akan dipaparkan oleh Niswi. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka pertemuan series ke-11 ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita nanti dengarkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kemudian saya persilakan Niswi untuk mempresentasikan paparannya. Silakan Niswi. Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Pak Roni dan teman-teman semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Roni yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan hasil PKL saya, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah gabung pada pagi hari ini di Welis ke-11. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nisweli Iza. Di sini saya akan membawakan topik riset hasil magang PKL saya di Kebun Raya Purwodadi bersama dengan Pak Roni selaku pembimbing lapangan PKL. Pada pagi hari ini saya akan membawa topik yaitu karakterisasi dan penyemaian biji tumbuhan akuatik Nelumbo nucifera, Thalia geniculata, dan Ludwigia octophagus. Untuk latar belakang, yang pertama penelitian karakterisasi biji. Telah kita ketahui sekarang ini sangat minim penelitian mengenai karakterisasi biji. Karakterisasi biji ini sendiri memiliki pengertian kegiatan mengidentifikasi dan mencatat data sifat atau karakter biji secara morfologi dari suatu tanaman. Kebun Raya Purwodadi merupakan salah satu tempat untuk penelitian saya, salah satunya adalah karakterisasi biji. Penelitian tentang karakterisasi biji tanaman liar atau tumbuhan hutan masih sangat diperlukan. Informasi tentang karakterisasi biji Nelumbo nucifera, Thalia geniculata, dan Ludwigia octophagus masih terbatas, sehingga diperlukan lebih banyak penelitian dasar agar efektivitas perbanyakan tanaman ini dengan menggunakan biji dapat lebih ditingkatkan lagi. Penelitian karakterisasi biji dilakukan untuk mengetahui mutu kualitas kelompok biji untuk penyemaian. Penyemaian biji sendiri merupakan suatu proses penyiapan bibit tanaman baru sebelum ditanam pada lahan sesungguhnya untuk mengungkapkan viabilitas biji yang dihasilkan dari tanaman koleksi Kebun Raya Purwodadi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk penyusunan strategi konservasi biji. Selanjutnya ada integrasi keislaman tersebut surat An-Naba ayat 15 yang berbunyi, kami turunkan hujan untuk kami tumbuhkan dengan air itu bijian seperti dan tanaman-tanaman lainnya. Firman Allah di atas menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi memiliki manfaat dan tujuan. Allah SWT menurunkan dari awan air hujan yang banyak dan memberi manfaat untuk sumber makanan bagi tumbuh-tumbuhan, terutama menumbuhkan biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan seperti padi, gandum, dan tanaman-tanaman lainnya. Biji-bijian yang awalnya terlihat mati akan hidup dan tumbuh begitu tersiram air hujan. Selanjutnya ada tujuan yaitu yang pertama untuk mengetahui karakterisasi biji tumbuhan akuatik Nelumbo nucifera, Thalia geniculata, dan Ludwigia octophagus. Mengetahui laju pertumbuhan dari biji tumbuhan akuatik Nelumbo nucifera octophagus. Ada dasar teori. Biji adalah bagi tanaman yang digunakan untuk memperbanyak atau
mengembangbiakan tumbuhan. Biji diartikan sebagai biji yang telah mengalami perlakuan khusus sehingga dapat dijadikan sarana dalam memperbanyak tumbuhan. Benih merupakan kunci utama keberhasilan budidaya tanaman karena dalam benih terkandung informasi genetik yang menentukan potensi hasil, adaptasi terhadap lingkungan, dan ketahanan terhadap hama penyakit. Selanjutnya yaitu ada karakterisasi biji, yaitu merupakan kegiatan dan mencatat data sifat atau karakter biji dari suatu tanaman. Karakterisasi marka morfologi lebih mudah dilakukan hal ini karena karakterisasi morfologi mudah diamati dan jelas. Penelitian karakterisasi biji dilakukan untuk mengetahui mutu kualitas kelompok biji untuk penyemaian. Misalnya yaitu ada penyemaian dan viabilitas biji atau laju pertumbuhan biji. Yaitu penyemaian adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mempersiapkan bibit. Tujuannya utama penyemaian adalah sebagai upaya penyediaan bibit siap tanam dan berkualitas baik dalam jumlah yang memadai. Dalam penyemaian tumbuhan akuatik, media tumbuh yang akan digunakan harus sesuai dengan jenis tanaman yang ingin ditanam, yaitu kombinasi pasir dan air. Media tumbuh yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan, salah satunya tidak terlalu padat sehingga dapat membantu pembentukan dan perkembangan akar tanaman. Selain itu juga mampu menyiram air dan unsur hara secara baik. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi tumbuhan akuatik, dapat dilihat di slide PPT ya teman-teman. Ada Nelumbolifera, Luvia octovalpis, dan Thalia geniculata. Untuk rancangan penelitian, pada penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksploratif secara langsung dengan pemantauan, pencarian, dan observasi sumber biji di kebun raya Purwodadi dan mata air di Krawiakan dengan mencatat lokasi sumber biji, pengumpulan mendokumentasi tumbuhan, dan biji yang diperoleh sebagai disajikan dalam tabel, grafik, dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Untuk tempat dan waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2022 yang bertepat di Rumah Kaca dan Laboratorium Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi. Untuk selanjutnya yaitu ada prosedur penelitian. Yang pertama yaitu ada pencarian sumber biji, yaitu biji yang digunakan untuk pengamatan ini berasal dari tanaman Nelumbo nucifera yang berada di kolam 4 di fak 12G1IA, Thalia geniculata yang berada di kolam 8, dan Luvia octovalpis yang berada di kolam 2 koleksi kebun raya Purwodadi. Yang kedua yaitu pengumpulan biji. Biji Thalia geniculata yang digunakan adalah 100 biji yang akan digunakan karakterisasi dan direndam dalam air selama 1 hari, kemudian disemai. Untuk dihitung kadar air yaitu 20 biji dan dikates 20 biji. Untuk biji Nelumbo yang digunakan adalah 20 biji yang digunakan karakterisasi 10 biji, direndam dalam air selama 1 hari, kemudian dihitung kadar air 5 biji dan dikates 5 biji. Kemudian biji Lutwikia octovalpis yang digunakan ada 3 jenis rumpun waktu panen, sedangkan biji yang ditabur untuk disemai sebanyak 2 gram. Yang ketiga yaitu ada karakterisasi biji, yaitu diuraikan secara deskriptif berdasarkan pengamatan terhadap 3 jenis sampel biji yang sudah diambil. Karakter biji yang diamati meliputi warna, bentuk, permukaan biji, tinggi pengukuran dilakukan menggunakan alat ukur berupa penggaris, lebar pengukuran dilakukan dengan alat ukur penggaris, untuk tebal menggunakan jangka sorong. Selanjutnya yaitu ada penyemaian biji. Biji diseleksi terlebih dahulu sebelum disemai dengan cara merendam biji dalam 1 hari. Baik biji yang digunakan yang tenggelam, penyemaian dilakukan sebaiknya pada pagi hari atau sore hari. Media tanam pasir dibasahi terlebih dahulu, kemudian biji disebar pada permukaan media tanam dan ditutup kembali dengan media tanam serta tanpa ditutup wadah semainya.
Yaitu ada pengamatan dan penambahan air. Pemeliharaan yang dilakukan adalah melakukan penyiraman pada media tanam. Penyiraman tanaman untuk menghindari kekeringan dan kelembapan media terjaga. Selanjutnya ada analisis data, yaitu penentuan kadar air biji dilakukan dengan metode oven temperatur konstan 108/18 jam, yaitu dengan rumus Ka sama dengan M2 kurangi M3 kali 100 bagi M2 kurangi M1. Selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu ada karakterisasi biji. Tabel karakterisasi biji tumbuhan Dahlia geniculata. Didapatkan hasil panjang kisaran 1 sampai 2 cm, tebal kisaran 4,6 sampai 5,85 mm, lebar kisaran 1 sampai 2 cm, warna coklat dengan bintik warna hitam. Bintik warna hitam. Untuk karakterisasi Halo Nisfi, maaf itu masih di mute. mohon maaf lagi untuk tabel yang kedua, data pengamatan karakterisasi biji tumbuhan Nelumbo nucifera. Yang pertama yaitu ada panjang kisaran 2 sampai 4 cm, tebal kisaran 12,2 sampai 13,85, lebar kisaran 3 sampai 4, warna hitam keunguan, bentuk bulat telur, permukaan biji halus. Yaitu ada tabel 3 pengamatan hasil biji tumbuhan Nutria octovalvis. Dapatkan panjang kisaran 0,6 sampai 0,7, lebar kisaran 0,3 sampai 0,4, warna coklat, bentuk membulat, permukaan biji halus. Hanya dari penjelasan tabel karakterisasi biji di atas menunjukkan mutu benih merupakan gambaran dan karakteristik dari keseluruhan benih yang menunjukkan kemampuan untuk memenuhi standar yang ditentukan, di mana benih yang berukuran biji besar memiliki daya kecambah yang rendah dibandingkan dengan benih berukuran sedang dan kecil. Ini diduga karena kadar air yang cenderung lebih besar pada benih yang berukuran besar. Menyatakan bahwa benih yang berukuran lebih kecil memiliki impermeabilitas terhadap air lebih tinggi karena benih kecil memiliki kualitas kulit yang lebih baik jika dikorelasikan dengan bobot 100 butirnya. Namun benih besar dapat mengalami kehilangan kualitas yang disebabkan oleh benturan fisik. Menurut penelitian Muningsa et al. Tahun 1987 menyatakan bahwa benih berukuran kecil mempunyai viabilitas tinggi karena kerusakan membran yang dialaminya lebih ringan daripada benih berukuran besar. Tinggi rendahnya kualitas benih ditentukan antara lain oleh ukuran benih. Contohnya yaitu kadar air dan kates biji, yaitu yang pertama pada Nelumbo nucifera. Untuk kadar air untuk berat basahnya yaitu dapatkan 1,752 gram per biji. Untuk berat keringnya 1,211 gram per biji. Untuk kates biji ini memiliki isi 100%. Yaitu ada kadar air dan kates biji tumbuhan Dahlia geniculata didapatkan berat basah 1,3957 gram per biji. Untuk berat keringnya 1,3699 gram per biji. Untuk uji hasil katesnya, biji ini memiliki isi 100%. Dari penjelasan tabel kadar air di atas menunjukkan perubahan tidak signifikan pada tumbuhan Dahlia geniculata. Hal ini dikarenakan kadar air benih yang tinggi dalam benih mendorong terciptanya kondisi yang mempercepat laju kerusakan benih. Akibat terjadinya proses metabolisme dan respirasi laju pertumbuhan dan mencepat hilangnya viabilitas benih.
menyatakan bahwa hilangnya viabilitas benih adalah karena berkurangnya bahan cadangan makanan melalui respirasi. Di samping itu, pada kadar air yang tinggi, mikroorganisme akan tumbuh aktif dan berkembang merusak embrio. Sedangkan pada Nelumbo nugifera terdapat perubahan kadar air secara signifikan, tetapi kadar air yang terlalu rendah juga akan menyebabkan kerusakan pada embrio. Selanjutnya yaitu ada penyemaian dan pengamatan pertumbuhan biji. Dapat dilihat dalam gambar 6 hasil penyemaian biji. Itu dari minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, dan minggu ke-4, serta minggu ke-5. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa laju pertumbuhan terjadi peningkatan pada tumbuhan Ludwigia octovalvis dan Nelumbo nugifera. Kecepatan perkecambahan merupakan indikator untuk mengetahui mutu kualitas biji yang meliputi karakteristik, kates, dan kadar air biji, yaitu semakin lama benih disimpan menyebabkan kecepatan perkecambahan semakin rendah dan penyimpanannya. Sedangkan pada tumbuhan Thalia geniculata tidak terjadi laju pertumbuhan sama sekali. Hal ini dikarenakan salah satu kendala pada tumbuhan akuatik yang memiliki viabilitas rendah atau tidak tumbuh dikarenakan oleh faktor luar seperti media pasir yang digunakan lama sehingga dimungkinkan terdapat jamur, ulat maupun hama penyakit tanaman lainnya yang berada dalam media dan serangan kutu, semut maupun hewan pengerat. Selain itu dapat berasal dari bijinya seperti kurang masak, tidak langsung disemai sehingga kemampuan viabilitasnya kurang atau menurun, maupun dalam proses pengolahan bijinya kurang baik. Proses pengolahannya antara lain ekstraksi atau pengupasan atau pengolahan biji dalam buah atau pencuciannya tidak bersih sehingga ditemukan serangga atau semut, penjemuran kurang kering sehingga muncul jamur ataupun terlalu kering. Oleh karena itu, dalam pemrosesan biji dan pengujian diperlukan keahlian yang teknis yang memadai. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama yaitu kualitas biji secara morfologi dari tumbuhan akuatik Nelumbo nugifera, Thalia geniculata, dan Ludwigia octovalvis menunjukkan kualitas biji, salah satunya ditentukan oleh ukuran biji dan warna kadar air dalam biji. Yang kedua yaitu pertumbuhan biji hasil penyemaian tumbuhan akuatik menunjukkan tingkat pertumbuhan terbaik pada tumbuhan Ludwigia octovalvis dan Nelumbo nugifera. Sedangkan Thalia geniculata tidak tumbuh. Salah satu faktornya yaitu dari media tanamnya, kadar air mungkin. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih Niswi atas presentasinya. Karena ini semuanya teman-teman UIN, saya persilakan siapa yang mau bertanya. Ada Adel, ada Ulia, Alvin, Fajar, silakan. Kalau tidak ada saya Pak ya. Ya silakan Alvin. Oke, terima kasih Pak. Oke, Ya halo Nisfi, apa kabar? Jadi aku pengen tahu aja sini, kayak kenapa sih kamu pilih tumbuhan Nelumbo, Thalia, sama Ludwigia? Dasarnya itu apa? Apa karena mereka itu memiliki biji yang karakternya hampir sama atau bahkan yang karakternya hampir beda, makanya kamu pengen mengetahui karakterisasinya? Atau bagaimana? Selain kesamaan mereka itu sama-sama tumbuhan akuatik lah. Alasan yang mendasari Nisfi memilih jenis tiga ini apa? Itu aja dari saya. Terima kasih. Pak Roni, terima kasih nih sih. ya terima kasih Mas Alvin. Silakan nih dijawab. Alasannya memilih tiga jenis tumbuhan akuatik, tiga jenis biji tumbuhan akuatik tersebut. Baik Pak. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Alvin. Alasan saya mengambil topik menggunakan biji Nelumbo, Thalia, dan Ludwigia yaitu karena informasi tentang karakterisasi biji tumbuhan tersebut masih terbatas.
sehingga diperlukan banyak penelitian dasar agar efektivitas kebanyakan tanaman ini dengan menggunakan biji dapat lebih ditingkatkan. Karena penelitian terdahulu juga sangat terbatas tentang karakterisasi biji tumbuhan akuatik tersebut. Ya, bagaimana Mas Alvin? Karena penelitian ini sangat terbatas informasinya, maka perlu dilakukan penelitian terhadap biji tersebut, 3 jenis tumbuhan akuatik. Oh ya Pak, sudah Pak. Sekian dari saya. Terima kasih nih atas jawabannya Nisfi. Ya, terima kasih Mas Alvin. Terima kasih Nisfi. Ada yang lain? Adel atau Ulia? Atau Fajar Abdillah? Saya Pak, Ya, silakan. ya sebelumnya terima kasih kepada Pak Roni yang telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya, dan Nisfi juga memberikan materi atau memberikan materi yang sangat menarik. Saya izin bertanya, jadi kesimpulannya untuk karakterisasi biji ini sendiri apa ya? Apa hubungannya sama viabilitas itu? Sehingga Nisfi bisa menyimpulkan dari penelitiannya sendiri, karakterisasi apa sih hubungannya sama viabilitas? Terima kasih. Ya, silakan Nis. Baik, Silakan. terima kasih atas pertanyaannya Pak Adel. Saya akan menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Adel, yaitu hubungan karakterisasi dengan viabilitas atau daya tumbuh biji ini sangat berkaitan karena karakterisasi biji dilakukan untuk mengetahui kelompok biji untuk penyemaian. Misalnya kadar air terlalu tinggi, ukuran biji terlalu besar, warna biji, tidak ada embrio di dalam biji, dan biji terserang hama. Itu juga mempengaruhi kualitas biji. Jika kualitas biji tidak bagus, maka akan mempengaruhi hasil penyemaian biji dan tidak bisa tumbuh atau pertumbuhannya lama. Ya, itu tadi jawaban Nisfi, Adel. Baik, terima kasih Nisfi. Mungkin bisa dipahami Pak. Terima kasih. Terima kasih Adel atas pertanyaannya. Ulia cukup. Ya, silakan Fajar kalau ada yang ditanyakan. Apabila tidak, maka saya tertarik dengan uji karakterisasi ini biji, terutama kualitas tumbuhan akuatik yang 3 ini, karena pertama karakternya ini memang berbeda dalam artian Ludwigia itu sangat kecil, kemudian Thalia itu sedang, dengan yang Nelumbo itu besar. Dan karakter ketiganya hasil semai untuk bijinya, memang kadar air perlu, karena kalau yang Nelumbo itu kan kadar airnya besar, kalau dilihat dari berat basah ke berat kering, kemudian kadar air yang tengah-tengah itu adalah Thalia, kemudian yang paling sedikit itu Ludwigia, dan hasilnya Ludwigia bisa tersemai atau bisa viabel, bisa tumbuh banyak karena memang karakteristiknya kecil jadi punya banyak, sedangkan Thalia yang sebenarnya umum sedang tetapi tidak bisa tumbuh mungkin karena kadar airnya yang kering, yang sedikit, jadi dia agak sulit meskipun, dan Nelumbo juga akan tumbuh tetapi tidak banyak karena memang jumlah bijinya tidak banyak yang disemai, tetapi tumbuh. Dan ini jadi informasi menarik riset ini. Jadi kalau mau diteruskan untuk teman-teman yang menggunakan jenis-jenis tanaman akuatik ini bisa diambil untuk secara generatif dari bijinya, atau kalau untuk memudahkan juga secara vegetatif dari mungkin stek seperti Thalia kan agak sulit tetapi banyak ditemukan di lapang, dengan Nelumbo juga mungkin tidak bisa di-stek tetapi bijinya bisa tumbuh, jadi bisa dimanfaatkan untuk
percobaan, kemudian Ludwigia yang sebenarnya bijinya banyak dan bisa tumbuh secara generatif, tetapi juga bisa secara vegetatif dengan stek. Jadi ini potensi untuk digunakan percobaan riset yang lain terkait tumbuhan akuatik, mungkin dengan pencemaran, dengan kualitas air dan sebagainya. Jadi ini adalah informasi riset dasar dari NISWI yang bisa dikembangkan ke teman-teman semua. Itu mungkin dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan dan saya rasa sudah cukup waktunya, saya ucapkan terima kasih atas presentasinya NISWI. Selamat. Terima kasih juga teman-teman semua, Mas Alvin, Mbak Adel, Mbak Ulia, yang sudah hadir di WEDIS ke-11. Akhirnya saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pertemuan kali ini, webinar ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam banyak Pak warahmatullahi Roni wabarakatuh. dan Terima kasih. teman-teman. Terima kasih.